Kemudian sampai ke pertanyaan yang berikutnya mengenai ada teman saya, dia itikaf itu malam saja, atau itikaf itu dia kerjakan sudah zuhur sampai maghrib. Nah, kita kembali lagi kepada definisi itu. Definisi itikaf. Itikaf itu secara bahasa tadi kan sudah kita jelaskan. I'tikaf itu secara bahasa lah ihtibas. Ihtibas itu bisa diterjemahkan bahasa kita menyerahkan diri, menahan diri. Ihtibas. Alif, ha, ta, ba panjang, sin. Ihtibas, habsu, menahan. Al-habsu, menahan diri, memenjarakan diri, mengisolasi diri. Juga dalam keadaan kebahasaan i'tikaf itu disebut juga habsun nafs. Habsun nafsi, ha ba'sin, habsun nafsi. Anit tasarrufat al-adiyah. Ya, anit tasarrufat, tasarruf. Menahan diri dari berbagai macam kegiatan rutin yang telah biasa dilaksanakan. Dia sudah rutin mengerjakan ini, ditahannya dirinya. Tidak dilakukannya, namanya juga i'tikaf secara bahasa. Jadi, definisi ulama, sudah tadi, al-makthu fil masjidi li'ibadatillah. Min sahsin makhsusin bisifatin makhsusatin. Selama orang berniat ke masjid, ke musala, ke surau itu untuk beribadah kepada Allah, lalu dia berdiam diri di situ. Ada ulama menyaratkan berapa lama saja. Ada juga yang memberi batasan setengah hari. Setengah hari minimal katanya. Ini pendapat ini. Setengah hari minimal. Maksudnya masuk dia pagi, keluar sore. Masuk dia sore, keluar pagi. Seperti itu. Itu sudah dianggap i'tikaf. Bahkan ada ulama yang tidak memberikan batasan. Pokoknya berapa lama pun dia di masjid. Duduk dia sebentar. Berdiam diri sebentar. Dengan niat untuk i'tikaf. Berzikir dia, berdoa dia, istighfar dia. Atau ta'lim dia. Atau salat sunat dia dengan niat untuk i'tikaf. Sudah tercatat sebagai orang yang mu'takif. Orang yang beri'tikaf. Dan i'tikaf itu bukan bulan Ramadan. Kita ingatkan. I'tikaf bukan di bulan Ramadan. I'tikaf sepanjang waktu beri'tikaf. Asalkan orang berniat menyengaja aku datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Apapun ibadah yang dilakukan di masjid selagi ada tuntunannya. Itu niatnya, sudah i'tikaf dia. Dan kita memang digemari untuk banyak-banyak i'tikaf di masjid. Lalu bagaimana nih i'tikaf Ramadan? Ini berbeda lagi. Ada nanti namanya i'tikaf 10 akhir Ramadan. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya 10 akhir Ramadan. Untuk fokus, untuk konsentrasi. Salah satunya untuk mengintai. Mengintai, menggapai, meraih. Ya, Lailatul Qadar dengan harapan dapat Lailatul Qadar. 10 akhir. Kalau niat i'tikaf 10 akhir Ramadan ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Ada syarat-syarat yang dipenuhinya. Karena itu bukan i'tikaf biasa. Jika dia memang i'tikaf 10 akhir Ramadan, maka dia harus masuk masjid atau masuk ke tempat yang telah dipersiapkan buat i'tikaf di masjid itu. Apakah di pojok, di sudut, di balik tonggak-tonggak, dekat dinding tertentu, dia sudah siapkan tempat di situ. Dia harus masuk ke tempat itu atau ke masjid sebelum masuknya maghrib di 10 akhir Ramadan. Contoh besok 10 akhir Ramadan, nanti sore masuk. Sampai nanti di situ dia berada habis Ramadan. Akhir Ramadan, kalau hari raya besok kapan ya? Hari apa? Idul Fitri kapan ini? Sabtu.
Benar Sabtu nih. Nggak ditunda. Nah, Sabtu ya. Sabtu berarti sampai nanti dia di Jumat. Di Jumat sore ketika matahari terbenam sudah habis Ramadan. Kenapa? Karena pertukaran hari itu adalah ketika matahari tenggelam. Hari ini hari Jumat, tenggelam matahari nanti sore, itu sudah Sabtu hari. Jumat sudah berakhir. Jadi besok akan hari raya, dia selesai i'tikaf. Meskipun yang terbaik menurut ulama, dia keluar itu besok dari masjid. Itu ketika hari raya dia ikut ke masjid, ke lapangan salat bersama, lalu bubar pulang dia. Itu i'tikaf sempurna. Jadi siapa yang meniatkan dirinya untuk i'tikaf 10 akhir Ramadan, dia harus memenuhi ketentuan itu. Dia 10 hari berada di masjid, keluar masjid hanya untuk hal-hal yang sifatnya darurat, yang tidak harus keluar masjid, buang air, mandi, itu kan, buang air, mandi, atau ada sesuatu yang luar biasa terjadi di masjid, di luar masjid, seperti keluarganya datang, atau ingin takziah, atau adanya sakit, atau makanan harus dijemputnya keluar. Itu hal-hal yang sifatnya tidak bisa dielakkan. Selagi tidak ada keperluan yang mesti dilakukan di luar masjid, keluar masjid dia batal i'tikafnya. Batal i'tikafnya. Itu i'tikaf spesial 10 akhir Ramadan. Nah, itu yang lakukan Nabi. Sehingga beliau tidak pulang. Walaupun rumah beliau di pojok masjid, di sebelah kiri, beliau tidak ke kamar, dia tetap masjid. Istri beliau yang mengunjungi. Beliau keluar mengantarkan salah satu istrinya yang menjenguk beliau. Maka siapapun yang berniat untuk i'tikaf 10 akhir Ramadan, kalau betul-betul dia ingin i'tikaf 10 akhir Ramadan, dia harus ikuti ketentuan itu. Apa ketentuannya? Masuk ke tempat i'tikaf 10 akhir Ramadan. Maghribnya, dia tidak keluar-keluar. Jadi keadaan tertentu dia keluar. Maka dia tidak boleh melanggar aturan-aturan i'tikaf. Dia tidak boleh jima, misalnya. Tidak boleh keluar masuk seenaknya, tetap berada di dalam masjid. Di teras masjid itu tidak masjid namanya. Halaman masjid tidak ada masjid namanya. Pagar masjid tidak masjid namanya. Saya kan duduk di teras masjid, tidak lagi. Itu bukan tempat salat. Saya duduk di kedai tempat masjid, enggak masjid. Di dalam masjid, fil masjid. Wa antum akifuna fil masjid. Fi itu di dalam, makna fi di dalam. Lalu bagaimana kami? Nah, kami ini teman saya tadi bertanya. Kami awak aku i'tikaf wak semalam senya. Sesudah itu pulang. Itu besok malam datang. Ini boleh. Boleh lah, siapa yang larang? Siang hari, malam, waktu hanya ada malam. Habis tarawih i'tikaf, kemudian habis subuh salat, lalu pagi-pagi ke tempat kerja lagi, ya boleh. Tidak ada larangan, sama dengan siang hari. Cuma dia tidak tercatat sebagai i'tikaf 10 akhir Ramadan. Dia termasuk i'tikaf seperti itu. Yang i'tikaf 10 akhir Ramadan itu gayanya seperti itu. Memang banyaklah teman-teman kita di pasar pernah dulu ke tempat i'tikaf. Malam datang dia. Datang, ramai itu datang. Kami yang i'tikaf ketika itu senanglah, dia datang bawa oleh-oleh, bawa makanan. Habis Isya, tarawih dia datang, ada yang sudah tarawih. Kemudian dia di masjid bersama, ada salat malam, ada ngaji, ada ta'lim, ada baca Quran, dan segala macam, sampai pagi hari. Setelah salat subuh dia pergi ke aktivitasnya. I'tikaf juga namanya, iya. Tapi i'tikafnya bukan i'tikaf sempurna 10 hari akhir Ramadan. Bukan i'tikaf 10 akhir Ramadan. Tapi i'tikaf dalam arti i'tikaf ke masjid malam hari, i'tikaf ke masjid siang hari. Dan seterusnya. Ini bedanya. Jadi ada orang yang memang tidak bisa ditinggalkannya aktivitasnya di luar. Karena dia harus mencari penghidupan. Kalau bakso ayamnya kalau tidak mengakeh, tidak makan.
Itu bakso ayamnya. Tidak mengakeh, tidak makan. Jadi dia harus mengakeh. Baru makan dia. Dia masuk kerja pagi jam 8. Pulangnya nanti jam 3 atau jam 4. Setelah beres-beres datang ke masjid dia. Itu yang bisa lakukannya. Atau dia pegawai, nggak bisa minta izin. Nggak bisa dia korupsi waktu. Dia cabut untuk itikaf. Ditinggalkannya pekerjaan di kantor. Atau di perusahaannya. Atau di instansi, atau di mana dia bekerja. Dia sudah korupsi waktu. Kenapa? Gaji diterimanya. Lalu dia cabut. Enggak. Itu bagi lemak kerjanya. Seorang pegawai, seorang karyawan, seorang pekerja yang sudah ditekan kontraknya, gaji diterima, dia tidak boleh cabut. Kalau mau itikaf, minta izin cuti. Ajukan cuti. Kalau tidak, berarti dia sudah memakan gaji yang dia bekerja. Tidak bekerja dengan gajinya. Tidak sesuai dengan gajinya. Sesuai kontraknya. Kalau istilah Ustaz Kondang kita, hati-hati nih, hati-hati. Ya, hati-hati di bidang itu. Harus waspada kita. Jangan seenak saja cabut-cabut di kantor. Ada sama dengan orang yang, bekerja dengan seseorang, walaupun dia tidak pegawai, tidak bekerja di perusahaan, tapi bekerja dengan seseorang. Tiba-tiba dia menghilang tempat kerja. Lalu seminggu kemudian mintanya gaji gendut sembangnya. Marah-marah dia gendut sembangnya. Masa saya ada gaji? Ya Anda masuk. Tanya. Saya itikaf. Tidak bisa alasan itikaf. Saya mengaji Anda bukan untuk itikaf, tapi mengaji Anda untuk bekerja dengan saya. Tanya, kan? Tidak bisa begitu. Ini pegawai, karyawan, apalagi buruh. Kalau dia mau itikaf, minta izin. Minta izin sama bosnya. Sama pimpinannya. Kalau izin, itikaf. Kalau tidak izin, tidak boleh. Atau minta cuti. Atau jauh-jauh hari, minta cuti. Sekian bulan lagi akan masuk Ramadan, saya minta izin 10 hari. Minta izin itu untuk itikaf. Diizinnya kan dapat, kalau tidak diizin tidak boleh. Kalau tidak berhenti kerja. Kalau tidak terpaksa ganti uang itu. Tidak mau pula dia ganti. Atau tidak mau pimpinan menerima gantinya, tidak bisa. Yang saya butuhkan bukan uangnya, Andanya katanya. Tidak boleh itikaf. Niatnya sudah tercatat. Amalnya belum. Ganti sajalah ibadah itu dengan ibadah lain. Tidak bisa siang hari malam, tidak bisa malam siang. Ini seputar pertanyaan-pertanyaan tadi yang muncul ketika kita khutbah Jumat tadi, yang langsung ditanyakan hal seputar i'tikaf. Rasanya sampai situ. Ada yang ragu? Silakan. Iyalah. Pindah-pindah. Kalau kembali kita kepada apa yang telah disebut tadi, i'tikaf sempurna 10 akhir, dia menetap di satu masjid. Keluarannya nanti kalau Jumat tidak ada di situ. Jumat tidak di situ. Keluarnya nanti ada hajat di luar. Keduanya nanti ada kematian, ada yang sakit, atau mengantarkan istrinya pulang. Dia tidak aman, istrinya berjalan pulang sendiri, diantarkannya pulang. Kembali lagi, itu boleh. Pindah-pindah ke masjid. Satu lagi catatannya. Tidak ada masjid yang istimewa untuk beribadah kecuali 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, Masjid Aqsa. Orang kalau menyengaja mau pergi beribadah ke masjid tertentu karena ada keistimewaannya, 3 masjid itu saja. Pergi beribadah ke masjid tertentu karena ada istimewa beribadah di situ, hanya 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, Masjidil Aqsa. Bahkan Masjid Quba pun tidak tercatat. Masjid Quba sana salat di situ, pahalanya sekian. Sekarang orang pergi ke masjid itu. Kenapa dia di situ i'tikaf? Pahalanya besar, tidak benar itu. Kenapa di situ i'tikaf? Karena nilainya tinggi. Kenapa di situ masjidnya rancak? Itu lain masalah. Masjidnya bagus, masjidnya rancak,
Masjidnya luas, lapang, tidak masalah. Tapi kalau niatnya di situ beribadah lebih tinggi fadilahnya, banyak pahalanya, tidak benar. Jadi kalau ada orang itikaf 10 malam itu, 10 pula masjidnya, itu itikaf juga namanya. Tapi itikaf bukan 10 akhir Ramadan. Itikaf 10 masjid di akhir Ramadan. Itu bedanya. Tercatat sebagai itikafnya Nabi SAW. Itikaf dia, iyalah. Kan dia sudah makas di situ, sudah diam di situ. Berpas semalam. Malam esok ke sana, malam esok ke sana. Dicarinya masjid yang indah-indah saja. Masjidnya pakai pintu semua dicarinya. Oh, situ. Bisa. Ya, Ustaz kita. Kalau sudah tidak ada dan memang tidak ada lagi. Oh, ada, silakan. Setelah. Tidak boleh. Jumat itu harus diadakan bukan dadakan. Bukan sekali-sekali. Jumat harus diadakan di tempat yang sudah ditentukan dan terus-menerus ada di situ. Itu makanya kalau kita ke tempat tertentu lalu Jumat di situ tidak boleh. Ya, andaikan di musala itu niatnya untuk masjid tapi tidak dapat izin, kalau itikaf di situ keluar ke masjid. Tidak boleh Jumat di sini di situ. Karena Jumat diadakan bukan tempat itu. Oh, bukan rusak, Jumatnya tidak sah. Boleh. Wah, boleh, itu kan risiko, ke kondisinya. Kondisinya di musala itu, di surau itu, karena tidak ada Jumatan, dia harus keluar. Sama dengan buang hajat. Karena di dalam masjid itu tidak ada arena untuk buang air, dia keluar. Walaupun keluarnya nanti 10 meter keluar, tidak masalah. Karena di lokasinya tidak ada tempat buang hajat. Itu makanya lebih afdal i'tikaf itu di masjid jami'. Di masjid yang diselenggarakan di situ salat Jumat. Kalau di musala, masjid juga namanya, di surau masjid juga namanya, tetapi adalah kita tidak bisa Jumat di situ. Sehingga kita keluar dulu. Jadi tingkatkan sempurnanya yang kurang. Kira begitu. Rasanya itu, Ustaz Abdil, sudah selesai? Ustaz Fadil? Ustaz Fadli ya, sudah selesai. Semoga ada faedah manfaatnya apa yang kita sampaikan, karena hari mau hujan lebat ini. Para penonton sudah gelisah. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.